Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini sampailah pada wanita solehah dengan subjudul wanita dan pakaian takwa. Beberapa tahun yang lalu masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan istilah you can see, yaitu istilah dalam dunia mode yang berarti pakaian wanita yang supaya orang dapat melihat bagian-bagian tubuh yang vulgar dan erotis dari orang yang mengenakannya. Setelah itu muncul mode mini, yaitu pakaian yang dikenakan serba minim sehingga seperti hanya mengenakan pakaian dalam saja. Mini juga memakai bajunya anak kecil ya, baik atau baru baju belum jadi atau baju belum selesai dijahit, tuh minim, sehingga seperti hanya mengenakan pakaian dalam saja. Istilah dalam mode itu sendiri cepat sekali memasyarakat dan berkembang, dan yang menjadi korban adalah wanita itu sendiri. Akan tetapi mode itu tidak berhenti sampai di sini. Ia berdampak pada tingginya kriminalitas, perkosaan, pelecehan seksual, dan bahkan pembunuhan. Pada suatu penelitian disebutkan bahwa salah satu tingginya angka perkosaan adalah dikarenakan seringnya wanita tampil di depan publik dengan pakaian yang seronok. Hingga di sini benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita adalah tiang negara. Jika wanita itu baik, maka baiklah negara. Dan jika wanitanya rusak, maka rusaklah negara. Sebagian orang mengatakan bahwa pernyataan di atas bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ucapan hukama. Terlepas dari itu semua, bahwa dampak mode yang merusak adalah terkena seluruh warga negara. Maka perlu sekali disadari oleh seluruh wanita bahwa mode yang serba minim atau gerakan-gerakan tubuh wanita itu adalah pembangkit syahwat kaum laki-laki. Tujuan akhir daripada perancang mode tidak lain adalah untuk menelanjangi wanita dan menjeratnya ke dalam perangkat mereka. Oleh karena itu, betapa kecilnya para perancang mode dan alangkah bodohnya wanita yang mau mengenakannya, dan kenyataannya memang demikian. Mode-mode yang muncul berkisar pada penelanjangan wanita. Setiap hari muncul mode yang membelah bagian pinggir paha, belakang, bawah, dada, punggung, dan seterusnya. Lalu apakah Islam melarang wanita untuk berhias? Ternyata tidak. Karena siapapun wanita boleh berhias, boleh mengenakan perhiasan dan bersolek, asalkan tidak keluar aturan-aturan dari agama Islam serta sesuai dengan batas-batas etika yang berlaku di tempat ia berdiam, sesuai dengan batas-batas etika yang ada. Oleh karena itu wanita berakhlak mulia
sopan, akan mengenakan segala keindahan dan perhiasannya itu di depan suaminya. Ketika ia berada di tengah-tengah perkumpulan wanita, ia hanya berpenampilan sangat bersahaja, sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu mencolok. Tentang hal ini Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf 26. Ini menunjukkan bahwa wanita itu boleh berhias, boleh berdandan, dan boleh tampil di banyak kegiatan wanita. Tetapi ia harus selalu menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam pikiran, hati, tubuh, dan seluruh kepribadiannya. Dan wanita harus mampu membedakan mana yang berguna dan mana yang berbahaya. Wanita harus mampu mana yang menjadikannya mulia dan mana yang menjadikannya hina. Adapun yang menyebabkan mengapa wanita sering memamerkan kecantikannya dan tergiur oleh busana-busana terbuka dari sudut Islam dapatlah disimpulkan. Yang pertama, karena lemahnya iman dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, karena tidak punya iman, tidak punya kepercayaan, lemahnya iman. Jadi ya bodoh amat, yang penting kita happy. Aturan syariat itu tidak penting. Karena tidak memahami Islam, orang-orang Islam sekarang banyak yang mengikuti prinsip hidup orang-orang kafir seraya melepaskan akhlak dan agama yang lurus. Salah satu kemunduran umat Islam sekarang adalah dalam segi akhlak dan moral. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena rusaknya pendidikan, betapa banyak siswa atau mahasiswi yang kini suka memamerkan busananya, sehingga sekolah atau universitas tempat mereka menuntut ilmu tidak upahnya seperti bursa pakaian. Keempat, media massa baik media cetak maupun media elektronik sangat berperan dalam mendorong wanita-wanita muslimah agar keluar dari kesucian dan kemuliaan akhlaknya. Astagfirullah. Yang kelima, karena taklid, yaitu sikap ikut-ikutan pada zaman modern yang penuh kerusakan moral. Ini kaum wanita sangat senang bertaklid kepada hal-hal yang buruk dan merusak kesucian. Maka dari itu jagalah kita perempuan
perempuan-perempuan kita muslimah, yaitu harus menjaga semua apa tingkah laku, pakaian, tata cara bicara dan lain sebagainya. Cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan berikutnya yaitu bab ciri-ciri wanita solehah. Ini sudah mulai masuk ya. Assalamualaikum.